Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Sebelum melanjutkan cerita sejarah, ayahnya mengingatkan lagi kepada Kebo Kenomo mengenai tahun-tahun penting kerajaan Singasari. Pertama itu kelahiran Ken Arok di tahun 1182. Saat Ken Arok berusia 18 tahun itu bertemulah dia dengan Ken Dedes, terjadilah cinta yang akan mengubah sejarah tanah Jawa, itu terjadi pada tahun 1200. Prabu Handayaningrat mengatakan bahwa dia salah menyebutkan tahun saat pertama menjelaskan kepada Kebo Kenomo mengenai awal Wangsa Rajasa. Disebutkan bertemunya Ken Arok dan Ken Dedes itu terjadi tahun 1210, yang benar adalah tahun 1200. Ken Dedes kemudian diculik Tunggul Ametung, lalu Ken Arok menyamar menjadi prajurit Tunggul Ametung. Atas prestasinya itu, Ken Arok bisa menjadi panglima tertinggi dan bahkan orang kepercayaan Tunggul Ametung. Ken Arok secara rahasia kemudian membunuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring. Itu terjadi tahun 1201. Kisah berlanjut, pertengahan tahun 1201 Kadipaten Tumapel dipimpin oleh Ken Dedes. Masyarakat berharap ada kebijaksanaan yang baik bagi berjalannya pemerintahan di Tumapel dengan pemimpin yang baru ini. Ternyata benarlah. Pertama kali menjabat itu yang dilakukan Ken Dedes adalah menurunkan upeti yang harus diserahkan kepada kadipaten untuk urusan perdagangan, kerajinan, dan pertanian. Masyarakat bersuka cita Tumapel dipimpin oleh aku Ken Dedes didampingi Panglima tertinggi Ken Arok. Sebenarnya keputusan itu atas pertimbangan Ken Arok kepada Ken Dedes. Selanjutnya Ken Arok mengusulkan kepada Ken Dedes agar Dang Hyang Loh Gawe dijadikan penasehat Akuwu. Ken Dedes setuju dan menyuruh Ken Arok menemui Dang Hyang Loh Gawe. Berangkatlah Ken Arok ke rumah Dang Hyang Loh Gawe untuk menawarinya. Permintaan itu disambut dengan senang hati oleh Dang Hyang Loh Gawe. Maka berpindahlah Dang Hyang Loh Gawe untuk tinggal di rumah dinas dekat rumah Ken Dedes. Sudah 3 bulan ini hampir setiap hari mereka bertiga, yaitu Ken Arok, Ken Dedes dan Dang Hyang Loh Gawe selalu melakukan pertemuan untuk membahas kemajuan dan kesejahteraan Kadipaten Tumapel. Hasil yang dirasakan itu perekonomian dan pendidikan masyarakat Tumapel menjadi maju. Suatu hari Dang Hyang Loh Gawe mengusulkan agar bentuk mahkota dan perhiasan Ken Dedes dirubah. Ini demi kepentingan wibawa Ken Dedes agar masyarakat bisa memahami bahwa Ken Dedes berbeda dengan Tunggul Ametung. Maka dibuatlah mahkota baru untuk aku Kadipaten Tumapel yang selalu dipakai Ken Dedes untuk memimpin masyarakat. Benarlah. Setelah menggunakan mahkota baru itu masyarakat menjadi lebih cerah harapannya dan lebih bersuka cita dengan pemerintahan Ken Dedes. Setelah berlangsung setahun, tepatnya pada tahun 1202 itu Dang Hyang Loh Gawe mengusulkan kepada Ken Arok untuk mengawini Ken Dedes, karena meninggalnya Tunggul Ametung sudah lewat lebih dari setahun lalu. Ken Arok tersipu mendengar saran ini. Rupanya Dang Hyang Loh Gawe tahu hubungan Ken Arok dan Ken Dedes yang disembunyikan. Disetujuilah usul tersebut. Akhirnya dilaksanakanlah acara perkawinan Ken Arok dan Ken Dedes dengan meriah pada pertengahan bulan Chaitra tahun 1202. Sebulan setelah melakukan perkawinan itu Ken Dedes hamil. Dia mengatakan bahwa seharusnya kepemimpinan Tumapel dilaksanakan Ken Arok sebagai suaminya, toh selama ini pemerintahan yang dijalankan itu sumbernya adalah usulan-usulan Ken Arok. Di sisi lain dengan kehamilan tersebut akan menghalanginya menjalankan pemerintahan di Tumapel.
Hal ini dibicarakan dengan Dang Hyang Loh Gawe dan disetujui. Maka dijadikanlah Ken Arok sebagai Akuwu Kadipaten Tumapal. Peresmiannya berlangsung tepat pada saat peringatan Waisak di bulan Waisaka tahun 1202. Setelah Tumapal diperintah oleh Ken Arok itu, terjadi kemajuan yang luar biasa. Masyarakat Tumapal semakin senang, kesejahteraannya semakin menguatkan pemerintahan. Pada bulan Palguna tahun 1203, di pagi hari saat matahari terbit, lahirlah putra Ken Arok dari rahim Ken Dedes. Bayi itu diberi nama Anusapati, yang artinya adalah penguasa fajar. Bayi laki-laki yang sehat itu mewarisi sifat Ken Arok yang cerdas serta sifat Ken Dedes yang tangguh. Selang berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada pertengahan tahun 1205 Ken Dedes memiliki putra lagi, diberi nama Mahisawonga Telang. Pemerintahan Ken Arok berlangsung dengan gemilang, bukan hanya kemajuan perekonomian, tapi kekuatan pasukan Tumapal juga makin tangguh. Sampai tahun 1217 pada saat itu di wilayah Jawa penguasanya adalah Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Jadi Tumapal adalah kadipaten yang ada di bawah pemerintahan Raja Kertajaya. Dang Hyang Loh Gawe menyatakan bahwa para Brahmana yang beragama Siwa dan Buddha itu tidak senang dengan Raja Kertajaya karena dia ingin dianggap sebagai dewa titisan Batara Guru. Ketika ada undangan acara para Brahmana di Kediri, selalu saja ada ritual untuk menyembah Raja Kertajaya seperti menyembah dewa. Ken Arok mempersilahkan kepada Dang Hyang Loh Gawe bagaimana seharusnya yang dilakukan. Maka Dang Hyang Loh Gawe mengusulkan untuk mengadakan pertemuan para Brahmana yang ada di Tumapal membahas hal ini. Dilaksanakanlah pertemuan itu, dihadiri oleh sekitar 30 orang Brahmana. Dalam pertemuan itu para Brahmana membahas mengenai tingkah Raja Kertajaya yang ingin disembah seperti dewa. Para Brahmana banyak menyampaikan informasi bahwa teman-temannya para Brahmana di kadipaten lain pun sebenarnya juga resah dengan tingkah Raja Kertajaya ini. Berita kekuatan Tumapal yang maju dipimpin oleh Ken Arok itu juga telah sampai di telinga para Brahmana. Mereka semua sebenarnya berharap agar Ken Arok bisa melakukan pemberontakan kepada Raja Kertajaya. Ken Arok tertegun mendengar pembicaraan dari pertemuan tersebut. Melawan kerajaan Kediri yang besar bukanlah hal yang sepele. Dang Hyang Loh Gawe memahami keresahan pemikiran Ken Arok tersebut dan mengatakan bahwa setiap tentara itu pasti beragama. Dan mereka yang beragama itu pasti punya pandita masing-masing. Jika para pandita saja tidak setuju dengan pemerintahan Raja Kertajaya, maka semestinya di akar rumput itu para tentara juga tidak setuju dengan pemerintahan Raja Kertajaya. Bukan hanya para tentara di Tumapal, tetapi para tentara di kadipaten lain. Bahkan para tentara kerajaan Kadiri sendiri bisa tidak setuju dengan pemerintahan Raja Kertajaya yang ingin disembah sebagai dewa. Raja Kertajaya bukan hanya menyuruh Brahmana untuk menyembahnya, tapi bisa menyuruh pasukannya untuk membunuh Brahmana yang membangkang karena tidak mau menyembahnya. Para bangsawan dan masyarakat biasa juga banyak yang dibunuh karena tidak setuju ada kegiatan penyembahan kepada dirinya. Ken Arok diam beberapa lama. Dia mengatakan kepada para Brahmana yang hadir untuk memikirkan terlebih dahulu masalah ini, karena hal ini adalah masalah yang berat. Ken Arok meminta agar masalah pemberontakan kepada Raja Kertajaya ini ditutup rapat-rapat dan jangan dibicarakan karena berbahaya. Akhirnya pertemuan ditutup dan para Brahmana pulang ke rumahnya masing-masing. Pada tahun 1221 Dang Hyang Loh Gawe menemui Ken Arok, menyatakan bahwa ternyata ada bara dalam sekam di seluruh kadipaten Jawa. Orang-orang kasak kusuk untuk mengkudeta Raja Kertajaya.
Dang Hyang Loh Gawe mengatakan bahwa karena putranya sudah mulai besar, maka beban Ken Arok sudah berkurang. Jadi meminta tolong untuk memikirkan masalah pemberontakan kepada Raja Kertajaya yang harus dipimpinnya tersebut. Ken Arok tertegun mendengar penjelasan Dang Hyang Loh Gawe, lalu menyatakan apakah harus dia yang memimpinnya, tidak adakah aku di kadipaten lain yang bersedia memimpinnya. Dang Hyang Loh Gawe mengatakan bahwa bara dalam sekam itu bukan hanya soal pemberontakan kepada Raja Kertajaya saja, tetapi juga tersebar berita bahwa Ken Aroklah yang pantas untuk menumpasnya mengingat kekuatan pasukan Kadipaten Tumapel yang bagus. Mendengar penjelasan itu, Ken Arok seperti tersambar petir. Apakah sedemikian besar harapan dari seluruh masyarakat Jawa kepada dirinya? Dang Hyang Loh Gawe kemudian menasehati bahwa dia pernah mengatakan mengenai daya kehidupan dari Hyang Jagatnoto dan daya kematiannya. Menyatakan bahwa terciptanya daya kehidupan Hyang Jagatnoto itu mengalir sesuai Ginarising Jagat. Jika jatuh pada orang yang tepat, maka Ginarising Jagat itu akan mengalirkan daya kehidupan Sang Hyang Jagatnoto dengan deras pula. Rupanya aliran kebenaran itu tak terbendung. Tidak cukup hanya sampai Kadipaten Tumapel saja. Aliran daya kehidupan Sang Hyang Jagatnoto menghendaki sampai harus meluas ke seluruh Jawa. Bahkan entah kapan, maka aliran daya kehidupan ini bisa pula mengalir ke seluruh Nusantara. Tersentak kaget Ken Arok mendengar kata Nusantara dari Dang Hyang Loh Gawe, karena beliau dikenal sebagai Brahmana Waskita. Apakah benar dia dan keturunannya itu nanti akan bisa berperan ke seluruh Nusantara, sedang sekarang saja perannya hanya pada kadipaten yang lebih kecil di bawah kerajaan Kadiri? Kedua orang yang berembuk itu terdiam sampai lama, saling memikirkan pendapatnya masing-masing, saling olah jiwa dan sukma, serta bahkan olah atma. Kebo Kenongo memperhatikan cerita sejarah dari ayahnya Prabu Handayaningrat dengan serius, tapi dia sudah mulai mengantuk. Berpamitanlah Kebo Kenongo kepada ayahnya, meminta izin untuk tidur. Ayahnya mempersilahkan, maka Kebo Kenongo beranjak menuju bilik tempatnya beristirahat. Waktu semakin larut. Suara jangkrik di halaman terdengar syahdu mengantar kesenyapan malam di Kadipaten Pengging. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.